Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, marilah kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Sahabatku, apa yang akan kita lakukan jika ada seorang pria lusuh, berkaos robek, membawa anak kecil, masuk ke dalam bank tempat kita bekerja? Akankah kita sambut dengan ramah? Atau malah kita usir seperti pengemis? Pagi itu, suasana Bank Mulia Nusantara tampak seperti biasa. Beberapa nasabah duduk tertib menunggu giliran, sementara pegawai sibuk melayani. Namun suasana mendadak berubah saat seorang pria berkulit legam dengan rambut acak-acakan memasuki ruangan. Ia memakai kaos abu-abu lusuh yang sobek di bagian pundak. Celananya pendek, warnanya krem tapi penuh bercak noda. Yang lebih membuat banyak mata tertuju padanya adalah anak kecil yang ia gendong di dada. Tubuh mungil itu tampak lemah, matanya sayu, dan pakaian yang dikenakan pun sama kotornya. "Pak, ada yang bisa kami bantu?" tanya satpam dengan raut waspada. Pria itu tersenyum. "Saya mau ambil uang, 100.000 saja, untuk beli susu anak saya." Beberapa nasabah langsung saling berbisik. "Gembel mana itu? Masuk bank minta duit. Malu-maluin aja, bawa anak segala." Namun pria itu tetap tenang. Ia mengusap kepala anaknya yang bersandar lemas di bahunya. "Tenang ya, nak, nanti kita makan." Langkahnya perlahan menuju mesin antrean, tapi belum sempat mengambil nomor, seorang wanita elegan keluar dari ruangan kaca di sisi kanan ruangan. Sepatunya berhak tinggi, bajunya rapi, wanginya menyengat parfum mahal. Wajahnya berubah saat melihat pria itu. "Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat minta-minta." Hardiknya. Pria itu menatap wanita itu. Seketika matanya memerah. Ia mengenali suara itu. Senyum getir muncul di bibirnya. "Rina?" bisiknya. Wanita itu terdiam sepersekian detik. Ekspresinya berubah dari marah menjadi kaget. Lalu langsung kembali sinis. "Kamu, Raka, masih hidup ternyata. Tapi tetap saja, kamu tidak berubah. Masih saja seperti gembel." Suara-suara makin ramai. Para pegawai tampak kikuk. Satpam pun ragu melangkah. Pria itu hanya menunduk. Tapi mata anak kecil dalam gendongannya menatap tajam ke arah wanita itu. "Ayah, siapa tante itu?" tanyanya polos. Pria itu menjawab lirih. "Dulu dia ibu yang meninggalkan kita." Cerita masih jauh dari selesai. Tapi semua awal sudah menunjukkan bahwa penampilan bisa menipu. Rina melangkah mendekat. Suara hak sepatunya menggema di lantai marmer bank. Ia memandang Raka dari atas hingga bawah dengan tatapan jijik. Lalu melirik anak kecil dalam gendongannya. "Kau benar-benar keterlaluan. Masuk ke tempatku bekerja seperti ini? Dengan penampilan menjijikan. Membawa anak compang-camping? Mau apa kau di sini? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah mantan istrinya itu dengan mata yang menyimpan luka lama. Anak dalam pelukannya mulai terisak pelan. "Ayah, kita pulang aja ya?" "Tidak, nak," jawab Raka lembut. "Kita kesini bukan untuk mengemis. Kita hanya ingin ambil sedikit dari yang kita punya." Rina tertawa sinis, menyilangkan tangan di dada. "Kau pikir punya uang di bank ini? Baju aja nggak layak pakai. Kau pikir orang kaya kamu pantas jadi nasabah kami? Hahaha." Seorang teller wanita yang melihat keributan itu segera berdiri dari kursinya. "Maaf Bu Rina, kalau memang beliau mau transaksi." "Diam kamu," bentak Rina. "Aku tahu siapa dia. Mantan suamiku yang gagal. Dulu kuharap dia mati di jalanan. Tapi ternyata malah datang ke sini bawa anak hasil hidup ngemis." Beberapa pegawai tampak tidak nyaman. Nasabah yang antre mulai menonton tanpa suara. Ada yang merekam dengan ponsel di balik tas. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia berjalan ke arah loket, lalu mengeluarkan kartu kecil dari saku robeknya. "Kami hanya butuh 100.000 untuk beli makan hari ini," ujarnya pelan. "Ini kartu ATM saya." Teller wanita itu menerimanya dengan ragu. Ia melihat kartu itu, lalu wajahnya berubah seketika.
Bapak, ini kartu gold banking. Atas nama Raka Darmawan. Suaranya mulai gemetar. Rina yang mendengar nama itu langsung tertawa kencang. Nama boleh sama, tapi kamu pikir bank ini akan percaya kamu punya rekening gold? Hahaha, lucu sekali. Siapapun bisa cetak kartu palsu. Teller itu memandangi layar monitornya. Saat data masuk, ia menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Bu, saldo di rekening ini 200 miliar rupiah dan statusnya pemilik saham utama Bank Pusat. Semua orang sontak terdiam. Rina membeku. Satpam yang tadinya mengawasi Raka dengan curiga, kini menunduk tak berani menatap. Maaf, Pak, mohon tunggu sebentar. Kami akan panggil kepala cabang, ucap teller dengan gugup. Raka menatap Rina. Tenang. Kau kira aku tidak punya masa depan? Hari ini, aku datang bukan sebagai pengemis, tapi sebagai orang tua yang hanya ingin beli susu untuk anaknya. Anak kecil itu pun menatap ibunya. Kau dulu ninggalin kami. Sekarang malu ya lihat kami begini. Rina tak sanggup menjawab. Bibirnya bergetar. Dunia seakan terbalik dalam sekejap. Semua hinaan yang ia lontarkan kembali padanya seperti tamparan keras di wajah. Tapi kisah ini baru saja dimulai. Beberapa pegawai bergegas memanggil kepala cabang. Sementara itu, Rina masih berdiri di tempat. Wajahnya kaku seperti batu. Tak ada lagi caci maki dari bibirnya. Tak ada lagi tawa sinis. Yang tersisa hanyalah tatapan bingung dan ngeri. Pria lusuh yang selama ini ia anggap sampah, ternyata bukan hanya sekadar hidup, tapi jauh lebih hidup dari siapapun di ruangan itu. Raka duduk pelan di kursi tunggu. Ia membelai rambut anaknya yang mulai mengantuk di pangkuannya. Maaf ya, Nak, kita jadi bikin keributan. Tapi ayah nggak marah. Kita cuma perlu sabar. Anak kecil itu tersenyum lemah. Gak apa-apa. Yah, aku senang bisa lihat ayah berani. Ayah kuat. Kepala cabang muncul tergesa. Seorang pria parubaya berpakaian rapi langsung membungkuk begitu melihat Raka. Selamat datang, Pak Raka. Maafkan kami atas kejadian ini. Kami sungguh tidak tahu. Kami tidak menyangka Anda akan datang ke cabang ini secara langsung. Raka hanya tersenyum tipis. Saya hanya ingin ambil uang 100.000 bukan emas, bukan berlian. Tapi ternyata 100.000 itu lebih sulit dari yang saya bayangkan. Rina mendekat. Kau, kenapa tidak bilang kalau kau? Kau bahkan tak pernah mau mendengar. Potong Raka cepat. Tenangnya terasa seperti cambuk. Waktu itu, saat aku kehilangan pekerjaan, kau pergi. Katamu aku tidak berguna, tidak akan pernah sukses. Tapi aku tidak marah. Justru karena kehilanganmu, aku jadi lebih kuat. Ruangan kembali hening. Beberapa pegawai mulai terlihat meneteskan air mata. Tak sedikit nasabah menundukkan wajah, menyesali bisik-bisik tadi. Rina menatap mata Raka. Perlahan air matanya turun. Raka, aku minta maaf. Raka berdiri, menggendong kembali anaknya. Aku tidak datang untuk mengungkit masa lalu, Rin. Aku cuma ingin hidup tenang bersama anakku. Dan jika Allah memberiku rezeki lebih, biarlah aku gunakan untuk mereka yang lebih membutuhkan. Kepala cabang kembali bicara, kali ini dengan nada hormat. Pak Raka, Anda ingin kami siapkan ruang VIP? Raka menggeleng. Tidak perlu. Saya hanya perlu 100.000. Dan setelah itu, kami akan pulang. Teller dengan cepat memproses transaksi. Uang itu diterima Raka dengan ucapan terima kasih lirih. Semua pegawai kini berdiri menghormati. Satpam bahkan menunduk sambil berkata, "Maafkan saya, Pak." Raka berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya masih pelan, bajunya masih lusuh, rambutnya masih acak-acakan. Tapi tidak satu pun yang berani meremehkan lagi. Sampai di ambang pintu, Rina kembali bersuara. "Raka, aku tak menyangka kamu bisa jadi seperti ini." Raka berhenti sejenak. Ia menoleh, lalu tersenyum ringan. "Aku tidak berubah, Rin. Hanya saja,
sekarang kau melihatku bukan dengan kebencian, tapi dengan kaget. Bedanya hanya itu. Dan dengan itu, ia melangkah keluar, bersama anaknya meninggalkan segalanya, termasuk luka lama yang tak perlu dibawa pulang. Setelah Raka keluar dari bank, suasana kantor itu tetap tak kembali normal. Para pegawai masih membicarakan apa yang baru saja terjadi. Rina, sang direktur, masih berdiri mematung di tengah ruangan, tak percaya bahwa pria lusuh yang tadi hampir ia usir adalah pria yang pernah tidur bersamanya di masa lalu, dan kini pemilik saham terbesar bank itu. Sementara itu di luar, Raka berdiri di bawah pohon besar dekat parkiran. Ia mengeluarkan sebotol air dari tas lusuhnya, lalu menyuapi anaknya roti sobek yang dibelinya kemarin. Anak kecil itu tersenyum bahagia meski rotinya kering. "Yah, nanti kita beli susu ya?" Raka mengangguk. "Iya, setelah ini kita mampir ke warung." Seketika, sebuah mobil sedan mewah berhenti tak jauh dari tempat mereka berdiri. Seorang pria berjas hitam keluar dengan cepat dan membungkuk. "Pak Raka, saya baru diberitahu Bapak ada di cabang sini. Mohon maaf kami terlambat menyambut." Raka hanya mengangguk. "Tidak apa-apa, Arman. Saya hanya ingin mengambil uang kecil." Tapi ternyata, pelajaran hidup bisa muncul dari hal yang sederhana. Arman, sekretaris pribadinya, menoleh ke belakang. "Kalau Bapak izinkan, mobil sudah siap, dan anak Bapak juga mungkin butuh istirahat." Anak kecil itu menatap mobil besar itu dengan mata berbinar. "Ayah, itu mobil kita." Raka mengusap rambut anaknya. "Iya, tapi kita tetap harus rendah hati meski naik mobil besar ya, Nak." Di dalam bank, Rina yang mulai pulih dari keterkejutannya, melangkah masuk ke ruang kerjanya. Ia membuka file lama di komputer, membuka kembali nama-nama pemegang saham, dan benar saja tertulis jelas, Raka Darmawan 60% kepemilikan. Tangannya gemetar. Ia menengadahkan kepala, matanya berkaca-kaca. "Selama ini, aku yang sombong, ternyata dialah yang membangun semuanya dari nol." Ia teringat masa lalu, saat Raka masih menjadi karyawan kecil yang jujur dan lembut. Waktu itu mereka menikah muda, tapi saat Raka kehilangan pekerjaan, Rina meninggalkannya begitu saja. "Aku tidak mau hidup dengan lelaki miskin." Itulah ucapan Rina waktu itu sebelum menggugat cerai. Kini kalimat itu kembali memukul dadanya sendiri. Di luar, Raka masuk ke dalam mobil sambil memangku anaknya. Ia tak mengatakan sepatah kata pun soal kejadian di dalam bank. Hanya senyum yang terus ia hadirkan untuk sang anak. "Kita kemana, Yah?" "Ke tempat biasa. Kita belikan makanan buat anak-anak panti." Mobil hitam itu perlahan melaju, meninggalkan jejak pelajaran paling besar hari itu. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari baju yang ia kenakan. Karena bisa jadi, ia lebih kaya dari seluruh isi gedung itu. Hari itu rupanya belum berakhir bagi Raka. Setelah keluar dari bank dan singgah sebentar membeli susu serta beberapa makanan ringan, mobil mewah yang membawanya bersama sang anak meluncur menuju sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Beberapa anak yatim menyambut hangat di depan gerbang. Mereka berlarian kecil, memeluk kaki Raka sambil memanggil, "Paman Raka datang! Paman Raka datang!" Anak yang berada di pelukan Raka tersenyum lebar. "Yah, mereka teman-temanku ya?" "Iya, Nak. Mereka juga keluarga kita." Setelah membagikan makanan dan menyapa para pengurus panti, Raka duduk di serambi kayu, memandangi anak-anak yang bermain dengan tawa riang. Di sebelahnya, anaknya sendiri ikut tertawa sambil menghisap botol susu. Seorang pengurus panti, seorang ibu tua bernama Bu Marni, duduk di samping Raka. "Masya Allah, kamu masih terus datang, Nak Raka. Padahal sekarang semua orang tahu siapa kamu." Raka tersenyum. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya hanya orang tua yang ingin hidup tenang, dan memberi seperti yang dulu saya dambakan saat tak punya apa-apa." Sementara itu, kembali ke kantor pusat Bank Mulia Nusantara, suasana berubah drastis. Pegawai yang semula menertawakan dan mengusir, kini tak henti-henti membicarakan kejadian tadi. Sebagian merasa bersalah, sebagian merasa malu.
Rina duduk termenung di ruangannya, tangan menopang dagu. Ia masih memikirkan semua yang terjadi. Ponselnya berbunyi. Panggilan dari komisaris bank. Bu Rina, kami akan evaluasi posisi direktur cabang. Tindakan hari ini tidak mencerminkan etika profesional kami. Apalagi terhadap pemegang saham utama. Rina tercekat. Saya minta maaf. Pak, saya tidak tahu, saya hanya. Tidak ada alasan untuk menghina nasabah. Terlebih itu pemilik bank kita sendiri. Telepon ditutup. Napas Rina tercekat. Dunia yang dulu ia banggakan, kini mulai retak. Sore itu, ketika semua mulai pulang, Rina berdiri di depan kaca kantornya. Ia memandang keluar, ke arah jalanan yang mulai senyap. Di benaknya terngiang kata-kata Raka tadi. Kau tidak pernah mau mendengar. Ia berjalan keluar kantor sendirian, tanpa sopir, tanpa mobil pribadi. Ia ingin menenangkan diri, mungkin menelusuri kembali kenangan-kenangan masa lalu. Di saat yang sama, Raka sedang duduk di pelataran panti. Ia memandangi langit yang mulai jingga. Anak-anak mulai masuk ke kamar tidur. Anak kecilnya menggenggam jari Raka dengan erat. Ayah, nanti kalau aku besar, aku mau jadi seperti ayah. Jangan jadi seperti ayah, nak, tapi jadilah lebih baik dari ayah. Bisik Raka sambil memeluk anak itu. Raka berdiri. Ia pandangi bangunan panti yang sudah lama ia bangun diam-diam. Di papan depan tertulis kecil, donatur tetap, RD. Bagi Raka, hidup bukan soal membalas, tapi tentang bertahan dalam diam, lalu membuktikan segalanya di waktu yang paling tepat. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian di bank menyebar luas. Video yang diam-diam direkam oleh nasabah saat Raka diusir, telah menyebar di media sosial. Warganet geram. Banyak yang mengutuk tindakan Rina dan memuji ketenangan Raka. Tagar pemilik bank bersahaja dan jangan hina orang miskin menjadi trending. Wajah Raka yang lusuh sambil menggendong anaknya menjadi simbol kesabaran dan kerendahan hati. Di ruang rapat pusat Bank Mulia Nusantara, para petinggi bank berkumpul membahas kejadian itu. Komisaris utama membuka rapat dengan wajah tegang. Saudara-saudara, kita semua tahu siapa pemilik saham mayoritas di perusahaan ini. Dan kita juga tahu siapa yang telah mempermalukannya secara terbuka. Semua mata tertuju pada Rina yang duduk di ujung meja. Wajahnya pucat. Kami minta keputusan, ucap seorang komisaris. Apakah Ibu Rina bersedia mundur? Atau kami harus mengambil langkah tegas? Rina berdiri perlahan. Saya bersedia mengundurkan diri. Bukan karena takut, tapi karena malu. Saya menghina seseorang yang telah membesarkan nama perusahaan ini tanpa kita sadari. Di tempat lain, Raka sedang duduk di ruang kecil yang sederhana. Ia tidak peduli dengan berita viral. Ia tidak mengecek media sosial. Ia hanya sedang memandikan anaknya dengan air hangat, menyuapinya bubur, dan menyanyikan lagu kecil yang membuat si kecil tertawa. Yah, kenapa semua orang hari ini menatap ayah di jalan? Tanya anak itu polos. Raka tersenyum. Karena Allah sedang menampakkan siapa sebenarnya kita. Tapi ayah nggak perlu dipuji. Cukup ayah dan kamu yang tahu, kita masih bisa hidup tenang. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumah kontrakan kecil itu. Seorang pegawai dari pusat datang dengan membawa surat. Setelah memberi salam dan mencium tangan Raka, ia menyerahkan amplop putih. Ini surat keputusan resmi, Pak Raka. Kami memohon maaf atas semua kejadian kemarin. Dan kami menyerahkan kembali semua keputusan operasional tertinggi kepada Bapak sebagai pemilik utama. Raka menerima surat itu tanpa ekspresi berlebihan. Ia hanya mengangguk. Saya tidak akan mengganti siapapun. Tapi biarkan setiap orang belajar dari sikap mereka sendiri. Petugas itu menunduk haru. Saya jadi tahu, Pak, bahwa penampilan tidak pernah mencerminkan harga diri. Setelah orang itu pergi, Raka memandang langit dari jendela rumahnya. Di luar sana, banyak orang mulai memahaminya meski semua terlambat. Namun bagi Raka, keadilan bukan soal siapa yang menyesal, tapi soal kapan Allah menunjukkan kebenaran. Dan hari itu, semua kepala yang pernah menundanya kini ikut menunduk,
tapi dengan rasa hormat. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di bank. Nama Raka Darmawan makin dikenal publik. Banyak media ingin mewawancarainya. Beberapa investor besar bahkan menawarkan kerjasama baru. Namun semua itu ditolak halus olehnya. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan sederhana, tetap mengenakan baju yang sama, dan tetap menggendong anaknya kemanapun ia pergi. Hidupnya tak berubah, bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia memilih untuk tetap rendah. Pagi itu, Raka kembali mengunjungi panti asuhan. Ia membawa beberapa kotak susu, buku bacaan anak, dan 1 karung beras. Para anak yatim langsung menyambutnya penuh kegembiraan. Paman Raka datang lagi. Yay, hari ini makan enak. Anak yang digendong Raka ikut bersorak. Kita kasih mainan ke teman-teman, yah? Raka tersenyum. Iya, kamu pintar. Di pojok ruangan, Bu Marni sang pengurus menatap haru. Kau tak mau semua tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Raka duduk di sebelahnya, menatap anak-anak yang tertawa. Buat apa, Bu? Kemarin saat saya masuk bank, semua orang melihat saya sebagai gembel. Dan saya tidak keberatan. Karena saya tahu siapa saya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bu Marni mengangguk perlahan. Kau benar, Nak. Dulu ibumu juga orang sabar, tak banyak bicara, tapi banyak memberi. Raka menunduk. Wajah ibunya terbayang. Seorang wanita tua yang selalu membelai kepalanya, sambil berkata, Nak, suatu hari nanti, jangan biarkan dunia mengubah hatimu. Biarlah kamu miskin, asal tidak jadi orang sombong. Dan kini, saat dunia menggenggam tangannya, ia memilih tidak menggenggam kembali, hanya mengulurkan. Di tempat lain, di dalam rumah besar yang megah, Rina duduk sendiri. Posisinya sebagai direktur sudah digantikan. Ia tak lagi dipanggil, Bu Direktur. Tak ada ucapan salam dari pegawai. Ia kini hanya wanita biasa yang menatap jendela, mengingat masa lalu. Air matanya jatuh pelan. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan foto lama. Foto pernikahannya dengan Raka, 12 tahun lalu. Waktu itu, mereka masih muda. Raka masih penuh semangat meski miskin. Dan dirinya masih tulus, sebelum diliputi kesombongan. Kau benar, Raka. Aku tidak pernah mau mendengar. Namun nasi telah menjadi bubur. Dan bubur itu kini ia makan sendiri, setiap hari, dengan rasa pahit penyesalan. Sementara Raka, jauh dari gemerlap kota, duduk di ayunan kayu bersama anaknya. Di tangannya ada buku cerita anak. Ia membacakan pelan, sambil sesekali mencium ubun-ubun sang buah hati. Kalau sudah besar, jangan jadi orang kaya yang tinggi hati ya, Nak. Anak itu menjawab ringan. Aku mau jadi orang baik kayak ayah. Angin sore berhembus lembut. Burung-burung pulang ke sarang. Matahari mulai tenggelam. Dan di antara cahaya jingga itu, berdirilah seorang pria dengan pakaian sederhana yang ternyata menyimpan dunia dalam genggamannya. Namun tetap memilih untuk memeluk anaknya lebih erat daripada memeluk kekuasaan.